Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, inilah kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang mau Islam karena dia hanya mendengar ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adiknya Fatimah. Inilah kisahnya, mari kita bahas. Setiap sahabat Rasulullah SAW memiliki kisah yang keislamannya berbeda-beda. Termasuk Umar bin Khattab yang memeluk Islam karena terharu mendengar potongan ayat Al-Quran, yaitu surat Thaha. Dalam kisahnya, Umar bin Khattab adalah orang yang keras dan sangat menentang Islam. Umar bahkan pernah berniat membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Mengutip buku The Great of the Umars oleh Fuad Abdurrahman, dijelaskan Umar adalah orang yang sangat prihatin melihat permusuhan antara penduduk Mekah yang masih musyrik dengan umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Ia berniat ingin mengembalikan ketenangan Mekah dengan jalan mengikis sumber penyebab perpecahan tersebut. Dalam kata lain, ingin mengusir Nabi Muhammad SAW, bahkan ingin membunuhnya. Hati Umar memberontak. Telah lama sekali ia memikirkan ingin menghabisi Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa. Suatu hari, Umar berjalan terburu-buru ke rumah Al-Arqam. Tampak jelas di matanya kemarahan yang besar. Tangan kanannya menggenggam sebilah pedang. Di tengah perjalanan ia berpapasan atau bertemu dengan Nuaim ibnu Abdullah dari Bani Zuhra. Nuaim memperhatikan muka Umar yang beringas lalu bertanya, "Hendak ke mana engkau wahai Umar?" tanya Nuaim. "Rasanya aku belum pernah melihat engkau begitu marah dan menghunus pedang seperti ini." Jadi, "Aku hendak menghabisi Muhammad yang telah memecah-mecah persaudaraan Quraisy." Itu kata si Umar. Menganggap bodoh para pemuka mereka, menghina keyakinan mereka dan telah mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, jawab Umar. Mendengar jawaban Umar yang penuh emosi itu, Nuaim segera memungkas, "Demi Allah, kalau begitu sungguh engkau telah ditipu nafsumu sendiri wahai Umar. Apakah engkau kira Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka bumi dengan tenang setelah engkau membunuh Muhammad? Mengapa engkau tidak kembali saja kepada keluargamu sendiri dan membersihkan mereka terlebih dahulu? Apa maksudmu? Apakah engkau juga sudah meninggalkan agama kita dan memeluk agama Muhammad? Lalu, ada apa dengan keluargaku?" Umar balik bertanya. "Wahai Umar," ujar Nuaim, "maukah engkau kutunjukkan hal yang aneh? Ipar sekaligus sepupumu, Sa'id bin Zaid, dan adik perempuanmu, Fatimah, mereka telah memeluk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Kurasa lebih baik jika engkau mengurus saudaramu sendiri." Perkataan yang dilontarkan Nuaim ini menambah kemarahannya. Darahnya bagai mendidih, muka marah dan bergetar badannya. Apakah benar mereka berdua telah melakukannya? Jika semua itu benar, pasti mereka akan kubunuh dengan cara amat keji, bisik Umar dalam hati. Umar segera mengalihkan tujuannya akan pergi ke rumah adiknya dengan mengejolak amarah yang tidak bisa ditahannya lagi. Sesampainya di pintu rumah Fatimah dan tidak masuk, ia mendengar alunan bacaan yang tidak dikenalnya. Setelah mendengarkan baca sebentar itu dia masuk dan berteriak sambil memanggil adiknya. Ya, sampai di pintu rumah Fatimah dan hendak masuk, ia mendengar alunan bacaan Al-Quran yang tidak pernah dikenalnya. Setelah mendengarkan sebentar, dia pun masuk dan mengetuk pintu dan berteriak-teriak sambil memanggil sang adik. Saat itu Khabab Ibnu Al-Arad sedang berada di dekat Fatimah dan Said tengah membacakan beberapa ayat Al-Quran dengan disimak dan oleh mereka berdua. Ketika mereka mendengar teriakan Umar, "Habab, segera buka pintu. Apa yang kau baca itu?" Maka Habab pun segera bersembunyi di salah satu sudut pintu rumah. Sedangkan Fatimah mengambil lembar Al-Quran yang disimaknya tadi, membunyikannya di balik lengan bajunya agar tidak diketahui oleh Umar. Umar masuk dan bertanya, "Suara apakah yang ku dengar tadi? Siapa yang membacanya tadi?" "Aku dengar kalian berdua telah menjadi pengikut agama Muhammad ya," lanjut Umar. Setelah berkata demikian, Umar langsung menyerang iparnya, yaitu Zaid bin Said, dan menghajarnya sampai berdarah. Fatimah kemudian bangkit untuk menolong suaminya dan berdiri di antara suaminya dan Umar yang sedang marah. Akan tetapi ia juga tidak luput dari amarah Umar. Umar menampar wajah Fatimah dengan keras hingga berdarah. Setelah diberlakukan demikian, mereka kemudian berkata, "Benar, kami telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang
Lakukanlah apa saja yang kau sukai, wahai Umar, kakakku. Islam tidak akan pernah pudar dalam hati kami. Melihat darah mengalir dari wajah adiknya, Umar merasa menyesal, lalu berkata, berikan kepadaku lembaran yang kamu baca tadi, wahai adikku Fatimah, agar aku bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibawa oleh Muhammad itu. Kami takut engkau akan merusaknya, jawab Fatimah. Kami takut, jangan. Tidak, aku mau pinjam sebenarnya mau saya baca. Jangan. Aku bersumpah, ya, akan mengembalikan bila aku sudah selesai membacanya. Wahai adikku, Umar meyakinkan. Ucapan Umar menimbulkan keinginan Fatimah agar kakaknya mau memeluk Islam. Fatimah pun berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau masih najis karena kesyirikanmu, dan lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya selain orang yang suci. Umar lalu bangkit membersihkan diri dengan memandi. Setelah itu barulah Fatimah memberikan lembaran mushaf Al-Quran. Pada lembaran itu Umar membaca surat Thaha, yaitu ayat yang ke-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Umar membaca ayat ini, kemudian dia berkata, alangkah indahnya dan mulianya bacaan ini. Setelah mendengar ucapan Umar, Habab yang sedari tadi sembunyi di balik pintu keluar dari persembunyian karena yakin Umar enggak marah lagi. Lalu berkata kepada Umar, wahai Umar, sungguh aku berharap engkaulah yang diistimewakan Allah, karena kemarin aku mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang paling kau cintai di antara keduanya, yaitu Umar ibnu Al-Khattab atau Am bin ibnu Hisham. Kini Allah telah memilihmu, wahai Umar. Itu kata si Kabab yang tadi bersembunyi karena ketakutan. Mendengar ucapan ini, Umar langsung meminta untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Kabab, kata Umar, kalau begitu bawalah aku kepada Muhammad hingga aku bisa menerimanya dan aku akan memeluk Islam, ujar Umar. Umar keluar dari rumah adiknya menuju tempat yang ditujukan Kabab untuk menemui Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia menuju rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Rumah inilah yang dijadikan tempat oleh beliau dan beberapa sahabatnya untuk melakukan zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Umar datang ke sana bukan untuk mencelakai, bahkan ingin untuk tidak membunuh Muhammad. Jadi kali ini Umar datang ke sana bukan untuk mencelakai atau membunuh Muhammad dan menghentikan dakwah Islam, melainkan untuk memeluk Islam dan ikut bergabung dalam kelompok orang-orang yang beriman. Beberapa sahabat yang berada dekat pintu kaget dan terkejut dengan kedatangan Umar. Mereka segera melapor kepada Rasulullah. Hamzah, paman Nabi, berkata, bukalah pintu. Jika Tuhan menghendaki kebaikan dan Islam bagi Umar, kita sambut dia. Itulah yang kita harapkan. Namun jika Allah menghendaki yang sebaliknya, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW lalu keluar menyambut Umar. Beliau memegang baju Umar dan menariknya keras-keras seraya berkata, wahai Umar, apa maksud kedatanganmu? Engkau memang tidak akan berhenti sebelum Allah menimpakan celaka dan bencana atas diri kamu. Dengan suara terputus-putus dan gemetar, Umar menjawab, ya Rasulullah, aku datang untuk menyatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jawaban Umar itu disambut takbir oleh Rasulullah. Mendengar Rasulullah bertakbir, semua yang hadir di tempat itu mengerti, bahkan Umar memeluk Islam. Mereka pun bertakbir hingga suaranya terdengar orang yang berada di Masjidil Haram. Mereka juga merasa gembira dan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling setia. Sepeninggal Rasulullah SAW, Umar kemudian menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian kisah Umar yang seketika itu tidak beriman, ingin memeluk Islam, telah membaca lembaran mushaf surat Thaha yang dibaca oleh adiknya yaitu Fatimah. Demikian Al-Kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
ya memasuki Islam dan memeluk Islam serta menjaga keimanannya dengan menyatakan syahadat kepada Rasulullah SAW, dan dia menjadi pedang utama Islam. Sehingga dengan kedatangan dan kehadiran Umar bin Khattab di Islam, Islam berkembang begitu pesatnya karena dia adalah orang yang paling dekat di suku Quraisy. Dia orang yang paling kuat dan paling banyak memberikan pembunuhan kepada siapa yang melawan kehendak Umar. Alhamdulillah, Umar bin Khattab sekarang sudah memeluk Islam dan ada didampingi, ada dipendamping Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Islam akan berdemikian kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga berikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.